Pernahkah kamu bertanya, siapa dirimu yang sebenarnya, saat tidak ada satupun mata yang memandang? Saat tidak ada kamera, tidak ada teman, dan tidak ada penonton. Saat tidak ada yang menilai, tidak ada yang menuntut, dan tidak ada yang mengapresiasi. Apakah kamu masih memilih yang benar? Atau justru mengambil jalan pintas karena tak ada yang akan tahu? Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang tampaknya sepele. Tapi justru, dari sanalah karakter kita dibentuk secara perlahan. Bukan dari momen besar yang disaksikan banyak orang. Tapi dari keputusan sunyi yang hanya kamu sendiri yang tahu. Kita semua bisa bersikap baik di depan orang lain. Tersenyum, sopan, terlihat peduli. Tapi apa kamu tetap seperti itu saat kamu sendirian? Tanpa tekanan, tanpa sorotan. Siapa kamu sebenarnya saat dunia memalingkan wajahnya? Dalam gelap, di balik layar, saat tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, di sanalah jati dirimu diuji. Dan hari ini, kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan, tentang bagaimana kebiasaan kecil saat tidak dilihat orang, diam-diam membentuk siapa dirimu. Mungkin kamu belum sadar, tapi semua itu sedang menciptakan masa depanmu. Dan di akhir video ini, kamu akan menemukan satu hal penting, yang bisa mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Siap untuk jujur pada dirimu sendiri? Mari kita mulai. Kejujuran itu bukan hanya tentang tidak berbohong di depan orang lain, tapi tentang tetap memilih yang benar, saat tak ada yang melihat. Kita sering lupa bahwa momen paling penting dalam hidup kita justru terjadi dalam kesunyian. Saat tidak ada yang menilai. Saat tidak ada yang memuji. Di ruang-ruang pribadi, di balik pintu tertutup, disitulah karakter seseorang benar-benar diuji. Coba kamu ingat, berapa kali kamu pernah berkata ke diri sendiri, aku harus berubah. Lalu saat waktunya datang, kamu memilih menunda, karena tidak ada yang tahu. Berapa kali kamu bilang, aku akan jaga konsistensi, tapi akhirnya kamu diam-diam menyerah, karena tidak ada yang melihat. Kita bisa terlihat disiplin di depan orang lain, tapi bagaimana saat kamu cuma berhadapan dengan dirimu sendiri? Itulah cermin paling jujur yang kadang kita hindari. Kita semua pernah berada di posisi itu. Menyadari kesalahan kecil, tapi memilih diam. Membiarkan diri sendiri menghindari tanggung jawab, karena tidak ada yang menuntut. Tapi justru karena itu, kamu kehilangan satu hal penting, yaitu kepercayaan dari dirimu sendiri. Bayangkan kamu punya teman yang selalu bilang akan datang tepat waktu, tapi selalu telat. Lama-lama kamu berhenti percaya padanya kan? Nah, sekarang bayangkan kalau kamu melakukan itu pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu tidak menepati janji pribadi, secara perlahan kamu mengikis rasa hormatmu terhadap dirimu sendiri. Dan saat kamu kehilangan rasa hormat itu, kamu juga kehilangan motivasi. Karena tidak ada semangat yang tumbuh dari jiwa yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Dan latihan itu terjadi dalam hal-hal kecil. Bangun tepat waktu. Fokus saat belajar. Tidak scroll media sosial saat kamu tahu kamu harus bekerja. Tidak ada yang tahu kamu menepatinya atau tidak. Tapi kamu tahu. Dan itu sudah cukup. Karena saat kamu bisa dipercaya oleh dirimu sendiri, kamu tidak butuh validasi dari siapapun. Integritas bukan cuma tentang apa yang kamu tunjukkan ke dunia, tapi tentang apa yang tetap kamu pegang, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang menyaksikan. Banyak orang mengira integritas itu besar, seolah hanya muncul dalam keputusan penting, atau saat menghadapi tekanan moral. Tapi kenyataannya, integritas dibentuk dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Seperti menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain di belakang. Padahal kamu tahu, tak akan ada yang memergoki. Seperti tidak curang dalam ujian, walau kamu tahu tak ada yang akan tahu. Seperti menepati waktu, walau kamu yakin orang lain akan maklum kalau kamu telat. Di sanalah integritas diuji. Bukan karena kamu ingin terlihat baik,
Tapi karena kamu tidak mau mengecewakan prinsipmu sendiri. Integritas adalah saat kamu memilih benar, bukan karena takut dihukum, tapi karena kamu tahu, harga dirimu dipertaruhkan. Kamu tidak sedang berusaha menyenangkan orang lain. Kamu sedang menjaga hubunganmu dengan diri sendiri. Dan itu lebih penting dari apapun. Banyak orang punya dua wajah, satu untuk publik, satu untuk diri mereka sendiri. Tapi orang yang berintegritas, tidak perlu ganti wajah. Karena nilai-nilainya tetap, baik dilihat, maupun tidak dilihat. Orang seperti itu, mungkin tak banyak bicara. Tapi tindakannya berbicara lebih keras dari siapapun. Ketika kamu tetap menepati janji pribadi, tetap melakukan hal yang benar meski tidak ada tepuk tangan, saat itulah kamu sedang membangun pondasi kokoh untuk hidupmu. Sebab integritas bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi. Dan konsistensi itu, lahir dari kesadaran bahwa semua keputusan kecilmu, walaupun diam dan tak terlihat, sedang membentuk siapa kamu esok hari. Dan kalau hari ini kamu mulai memilih dengan sadar, bukan karena orang lain, tapi karena kamu peduli dengan siapa dirimu di dalam, maka kamu sudah selangkah lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan saat tidak dilihat orang, bisa jadi tidak berdampak hari ini. Tapi percayalah, ia sedang membentuk seseorang. Seseorang yang akan kamu temui nanti, di masa depanmu sendiri. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil dalam kesunyian, sedang menyusun jalan ke arah yang tak kamu sadari sekarang. Banyak orang berpikir, toh nggak ada yang tahu, jadi kenapa harus repot-repot? Tapi itulah jebakan yang paling halus. Karena hasil dari kebiasaan tak terlihat itu, tidak langsung terasa. Tidak hari ini, tidak besok, tapi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun dari sekarang, kamu akan melihat hasilnya. Entah itu dalam bentuk kekuatan, atau penyesalan. Bayangkan kamu setiap malam memutuskan untuk tidak membuka sosial media dan memilih membaca 1 halaman buku. Mungkin terasa kecil, tapi dalam 100 malam, kamu sudah membaca 1 buku penuh. Dan dalam 1 tahun, kamu bukan lagi orang yang sama. Sebaliknya, jika kamu tiap malam berkata, nanti aja, cuma 5 menit kok, lalu terus-menerus membuka aplikasi hiburan, kamu juga sedang membentuk kebiasaan. Tapi ke arah mana? Itulah pertanyaannya. Kebiasaan yang kamu pilih saat tidak ada yang menonton adalah investasi. Entah kamu sedang menabung nilai, atau sedang menumpuk beban. Dan kamu, yang nanti akan membayar lunas semua itu. Maka jangan remehkan keputusan yang kamu ambil saat dunia sedang sibuk melihat ke arah lain. Karena mungkin justru di saat seperti itulah, kamu sedang menciptakan lompatan yang akan mengubah arah hidupmu. Orang besar tidak dibentuk di atas panggung. Mereka dibentuk di ruang latihan, dalam keheningan. Mereka dilatih dalam disiplin yang tak pernah disorot. Dalam kesabaran yang tidak dikomentari siapa-siapa. Dan jika hari ini kamu sedang sendirian, sedang merasa tak ada yang peduli, mungkin inilah momenmu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mulai memilih, karena kamu sedang menciptakan seseorang yang akan kamu banggakan nanti. Kadang yang menggagalkan kita, bukan kegagalan besar, tapi justru godaan kecil, yang dibiarkan berulang. 1 kali menunda pekerjaan, 1 kali membohongi diri sendiri, 1 kali berkata besok saja padahal tahu bahwa hari ini adalah waktunya. Godaan kecil seperti itu, tidak terasa berat. Tapi ketika kamu membiarkannya, ia tumbuh jadi kebiasaan, dan dari sanalah arah hidup mulai bergeser. Kamu bilang, hanya kali ini saja. Tapi kenyataannya, tidak pernah cuma sekali. Sekali menjadi 2 kali. 2 kali menjadi kebiasaan. Dan tiba-tiba kamu sadar, kamu tidak lagi menjadi orang yang kamu impikan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena terlalu sering membiarkan diri sendiri kalah pada godaan yang tampaknya sepele. Godaan itu tidak selalu datang dalam bentuk buruk. Kadang ia menyamar sebagai hal yang nyaman.
Seperti kasur yang terlalu empuk di pagi hari. Seperti tontonan pendek yang berubah jadi berjam-jam. Seperti pesan masuk yang mengalihkan fokusmu, padahal kamu tahu apa yang seharusnya kamu kerjakan. Dan semua itu datang saat kamu sendiri. Saat tidak ada yang menegur. Saat kamu hanya berteman dengan niatmu sendiri. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah tergoda, tapi yang tahu kapan harus berkata cukup. Yang sadar bahwa setiap kali ia mengalah pada godaan, ia sedang mengorbankan sedikit dari masa depannya. Mungkin kamu tidak merasa kehilangan apapun sekarang, tapi waktu akan menunjukkan perbedaannya. Antara mereka yang tetap fokus saat tak ada yang melihat, dan mereka yang menyerah dalam diam. Ingat, kamu tidak harus sempurna, tapi kamu harus sadar. Sadar bahwa setiap kali kamu memilih untuk tetap teguh, kamu sedang membangun fondasi kekuatan mental. Dan setiap kali kamu menolak godaan kecil, kamu sedang berkata ke dirimu sendiri, aku bisa dipercaya. Mungkin tidak ada yang akan tahu pilihan-pilihan kecilmu hari ini. Tapi kamu akan tahu. Dan dirimu yang esok akan berterima kasih, karena kamu memilih untuk menang, walau hanya dari hal kecil. Pernahkah kamu bertanya ke diri sendiri, siapa sebenarnya kamu saat tak ada yang menonton? Saat tidak ada validasi? Saat tidak ada pujian? Bahkan saat tidak ada konsekuensi langsung dari keputusanmu. Siapa kamu, di ruang paling pribadi, di balik pintu yang tertutup, di malam hari saat tidak ada yang peduli kamu sedang apa? Itulah kamu yang sesungguhnya. Banyak orang membangun citra, tapi lupa membangun karakter. Mereka pandai menampilkan apa yang diinginkan orang lain. Tapi ketika semua itu dilucuti, tak ada yang tersisa selain topeng yang menua. Dan yang menyedihkan adalah, mereka pun mulai lupa siapa mereka sendiri. Karena terlalu sering hidup di bawah sorot lampu. Terlalu sibuk menjaga tampilan, sampai lupa menjaga jati diri. Kita semua pernah ada di titik itu. Merasa perlu dilihat agar merasa berharga. Merasa perlu dipuji agar merasa layak. Tapi ketika kamu berani menghadap cermin, tanpa lampu, tanpa panggung, hanya dirimu dan keheningan, kamu akan tahu, kualitas dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa keras dunia bertepuk tangan, tapi oleh seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Apa kamu masih berusaha yang terbaik, meski tak ada yang tahu? Apa kamu masih berdoa, masih bersyukur, masih berjuang, meski tak ada yang menyaksikan? Kalau ya, maka kamu sedang hidup dengan arah yang benar. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusan itu adalah mata air dari semua yang benar-benar bernilai dalam hidup. Jangan remehkan siapa kamu di balik layar. Karena justru di sanalah kamu sedang menentukan siapa kamu di atas panggung kehidupan. Dunia bisa menilai, tapi hanya kamu yang tahu, apakah kamu layak dihargai. Bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kamu memilih untuk tetap jujur, tetap kuat, tetap berprinsip, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Saat kamu sendiri, kamu tidak kehilangan kekuatan. Justru disitulah kamu memegang kendali paling utuh atas hidupmu. Tidak ada tuntutan, tidak ada sorotan, tidak ada tekanan dari luar. Yang tersisa hanya satu hal, yaitu pilihan. Pilihan untuk tetap teguh atau menyerah. Pilihan untuk melanjutkan langkah atau berhenti dan menyalahkan keadaan. Saat kamu sendiri, semua alasan berhenti terdengar masuk akal. Tapi saat itulah kamu harus lebih keras pada dirimu. Karena tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Dan tidak ada yang akan lebih peduli pada masa depanmu, selain dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang senang menilai hasil. Tapi kamu tahu, hasil yang hebat, dibentuk oleh proses-proses sepi. Tidak ada yang melihat kamu melawan rasa malas jam 5 pagi. Tidak ada yang menyaksikan kamu mengulang latihan sendirian. Tidak ada yang tahu kamu menangis diam-diam, lalu tetap memilih untuk bangkit. Tapi semua itu, dirimu sedang menulis kisahmu. Dan kisahmu akan berharga, bukan karena orang lain mengakui. Tapi karena kamu tahu, kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri.
Kamu memilih untuk terus berjalan, bahkan saat jalannya gelap. Kamu memilih untuk tetap konsisten, meski tak ada yang memuji. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang paling murni. Jangan tunggu dunia mengizinkanmu berubah. Jangan tunggu sorotan untuk memulai langkah. Karena justru saat kamu sendirian, kamu bebas menjadi siapapun yang kamu pilih. Dan kamu bisa memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, tapi dengan keyakinan penuh bahwa kamu sedang menciptakan masa depan yang pantas kamu banggakan. Pada akhirnya, bukan soal siapa yang melihat, tapi siapa yang kamu pilih untuk menjadi saat tak ada yang menyaksikan. Hidupmu tidak dibentuk dari momen-momen besar yang dipuji banyak orang, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil dalam diam. Kamu bisa pura-pura kuat di depan orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu dirimu sendiri. Dan justru karena itu, kamu punya kesempatan untuk benar-benar jujur, untuk benar-benar berubah, untuk membuktikan bahwa kamu layak menjadi versi terbaikmu. Mulai hari ini, saat kamu merasa tidak ada yang melihat, ingat satu hal: Tuhan melihat. Dan lebih dari itu, masa depanmu sedang menunggu keputusan yang kamu ambil hari ini. Hiduplah seolah kamu sedang diam-diam diuji. Karena seringkali, dalam kesunyian itulah, karakter sejati dibentuk.